Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Ada sukacita pada sore hari ini? Apa kabarnya sore ini? Luar biasa Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita. Sekalipun tadi hujan begitu lebat, tapi oleh keberkahan Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan sudah hentikan hujan pada sore ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kalau kita masih ada, kita masih boleh hidup, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Naikkan ucapan syukurmu, ucapan syukurku pada sore hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami mau tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia mengiring Engkau. Apapun yang harus kami lalui, kami percaya Kau Allah yang mampukan kami melaluinya. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu. You
Bapa kami yang bertata dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kembali pada sore petang hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada bukan karena kebetulan, tetapi anugerah kemurahan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hati kami selalu mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan, dan kami tidak lupa menaikkan puji syukur dan hormat untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Kami akan menyerahkan ibadah kami pada sore petang hari ini dalam tangan kekuasaan Allah. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah urapan kuasa Allah dan Roh Kudus akan turun di tengah-tengah pujian kami. Kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Kau sudah tetapkan untuk melayani pada sore petang hari ini. Baik song leader, singer, pemain musik, asar kolektan khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Allah ada di dalam kehidupannya. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, karena kami sangat lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih hari Tuhan, lebih mengerti, lebih taat, lebih setia kepada Engkau, dan lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau saja yang semakin bertambah-tambah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Hamba semakin kecil, semakin rendah, semakin berkurang-kurang. Hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Segala sesuatu yang kami lakukan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Engkau. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang hadir, yang membawa pergumulan, Engkau jawaban di dalam kehidupan setiap kami. Yang hadir membawa penyakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah akan dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sedih akan dihiburkan dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah dokter kami di atas segala dokter, yang berkuasa di bumi di sorga atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Kami bahagia menjadi milik-Mu ya Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan pada sore petang hari ini. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah, di dalam hati dan pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami akan naikkan, kami akan persembahkan, kami akan permohonkan, dan kami akan peralaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Ada haleluya Bapak Ibu? Haleluya. Anak sekolah minggu? Haleluya. Pemuda remaja? Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita karena Tuhan Yesus yang itu baik, yang sudah menolong kehidupan kita semua. Tetap ikut Yesus, tetap iring Yesus. Jangan menjadi ragu, jangan menjadi takut. Ada Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian berkata, Engkaulah Tuhan kami yang benar, Juru Selamat kami, Gunung Batu kami. Haleluya. Keselamatanku dan Kau yang membelaku.
Yesuslah menjadi kebenaran sejati dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah seperti Yesus. Tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kita lah yang seringkali tidak setia. Tapi biarlah pujian ini boleh ingatkan kita. Tetap setia, karena Yesus sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Haleluya. Yesuslah jalan kebenaran bagi kehidupan kita. Amin, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Serukan nama Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Panggil nama Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Kita percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangan tuh, katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Panggil nama Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Katakan aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama Yesusnya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Bangga punya Allah seperti Yesus. Kita sudah memilih jalan yang benar. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Syukuri apa yang kita miliki saat ini. Oh, haleluya, haleluya. Kami bangga bukan karena dunia ini ya Tuhan. Tapi kami bangga. Kami bersyukur karena punya Engkau Yesus. Tangan-Mu yang selalu menopang hidup kami. Tangan-Mu yang jadi kekuatan bagi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu lah yang sanggup mengenyangkan setiap dahaga dan lapar jiwa kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah Yesus yang menjamin hidupku.
Engkaulah Yesus yang berdaulat atas hidupku. Engkaulah Yesus yang bertanggung jawab atas hidupku. Biarlah bagian kami saat ini Tuhan, lakukan kehendak-Mu, lakukan firman dengan taat dan setia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini hati kami rindu dijamah oleh kebenaran firman-Mu, dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Yesus, Engkau Allah yang setia. Kami mau tetap ikut Engkau. Haleluya, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, bukan dengan inilah pengakuan kami, namun karena Roh Yesus, Yesus yang ku pegang dahulu. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun Roh-Mu Tuhan.
raja di atas segala raja. Engkau Yesus, Allah kami yang hidup, berdaulat atas hidupku. Ku berserah dengan kesungguhan hati kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berkuasa atas hidupku, atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Tuhan kami, Yesus, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku Engkau Allah yang berdaulat, berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Firman-Mu yang kami mau pegang teguh. Haleluya. 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 Engkau Yesus, Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Engkau Yesus, haleluya, layak dipuji, layak disembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Renungkanlah setiap kebaikan Tuhan. Ingatlah setiap pertolongan yang begitu ajaib yang sudah Tuhan nyatakan bagimu dan bagiku. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kasih Allah dengan kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita. Bukan kita yang berkuasa atas hidup kita. Bukan kita yang berkuasa atas keluarga kita. Bukan kita berkuasa atas pekerjaan kita. Bukan kita yang berkuasa atas pelayanan kita. Tapi Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Jangan ada satupun di antara kita yang menyombongkan diri. Tapi tetap agungkan, tetap puji, tetap sembah Yesus. Kita masih ada pada saat ini. Kita boleh hidup bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena orang tua kita. Bukan karena kehebatan kita. Tapi Yesuslah satu-satunya Allah yang hidup. Yang sudah berdaulat, berkuasa atas setiap kehidupan kita. Mari tetap pegang janji firman-Nya. Tetap pegang Yesus dalam segala hal. Oh haleluya. 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 Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Biarlah saat ini Roh Kudus boleh menjamah hatimu dan hatiku.
Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut. Oh, haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam setiap perkataan firman-Nya. Jangan ragu, jangan menjadi takut. Ada Yesus yang berdaulat, yang berkuasa dalam hidupku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bangkitlah, bangunlah hai jiwaku, puji dan sembah nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersukacita di dalam Engkau, Yesus. Sebab Kau Allah yang menjamin hidup kami. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami tidak menjadi ragu. Kami tidak menjadi takut akan apapun juga. Tapi kami mau takut akan Engkau, Tuhan. Kami mau hormat. Kami mau, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Inilah hati kami, Tuhan, sore hari ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan oleh hebat dan kuat kami Bapa, tapi semua karena kemurahan-Mu saja. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu, menikmati berkat yang Tuhan siapkan dalam ibadah sore malam hari ini. Engkaulah Tuhan jadi kekuatan bagi kami. Ya percaya Tuhan, Engkau Yesus yang ditinggikan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, firman-Mu yang sudah Kau siapkan Bapa, boleh menjamah, boleh membentuk kehidupan kami, boleh menegur kami Bapa, bahkan menguatkan hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengiring Engkau, sungguh-sungguh mengikut Engkau, bukan hanya di mulut saja, tapi ada tindakan, ada perbuatan, yaitu kami lakukan firman-Mu dengan taat dan setia di hadapan Engkau Bapa. Kau urapi, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kau Tuhan Yesus yang dipermuliakan, ditinggikan di dalamnya. Kami siapkan hati kami Bapa, supaya sungguh firman-Mu boleh jatuh ke tanah hati kami yang paling baik, boleh berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Engkau Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menggenapi, untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau masih ada kuasa kegelapan, Kau masih ada roh ngantuk, roh yang tidak fokus ketika kami dengarkan firman-Mu. Katakan hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh Tuhan ketika firman-Mu diberitakan. Biar Roh Kudus juga mampukan kami untuk mengerti apa yang jadi kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, selamat petang, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara terberkati lewat pujian kita sore hari ini. Amin. Haleluya. Kita boleh merasakan jamahan kuasa Roh Kudus Allah. Kita boleh merasakan ada kekuatan yang Tuhan alirkan, memenuhi setiap kehidupan kita. Dan kita boleh bersyukur sore hari ini Tuhan masih boleh izinkan kita beribadah. Tuhan masih boleh izinkan kita memuji Tuhan. Karena kita tahu hanya satu-satunya Raja kita, satu-satunya junjungan dalam hidup ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal
pasal 9 ayat ke-27. Kita akan membaca satu ayat saja. Ibrani 9 ayat 27. Kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi lagi ayat firman Tuhan sore hari ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu Saudara, seringkali ya Tuhan itu mengingatkan kita. Seringkali Tuhan itu punya cara, berbagai macam cara untuk mengkomunikasikan ya kepada umatnya ya, lewat kejadian-kejadian yang kita alami ya, lewat suatu hal-hal yang kita hadapi di dalam hidup kita ya. Dan Tuhan seringkali mengingatkan kita, menegur kita ya. Bahkan ada didikan Tuhan juga di sana. Bukan hanya sekedar lewat firman Tuhan yang kita percaya sangat berguna bagi hidup kita. Lewat firman ini, nasihat, didikan, ajaran Tuhan bagi kita. Tapi kadangkala Tuhan berbicara kepada kita lewat hal-hal yang kita alami, kita lihat dalam hidup kita sehari-hari ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Janer pun sampaikan ketika dia melihat tanaman sebuah pohon nangka kalau nggak salah ya, yang dia tanam tiba-tiba begitu sudah tinggi tetapi layu daunnya, kering sampai ke akar-akarnya. Lalu lewat yang dilihat Bapak Janer, dia mengingat akan firman Tuhan. Bagaimana ketika di dalam Markus pasal 11 Yesus mengutuk pohon ara ya. Lalu terkadang juga Tuhan berbicara lewat hal-hal yang terkadang di luar nalar pikir kita ya. Bapak Ibu Saudara ingat ketika Tuhan pakai seekor binatang bisa bicara ya. Keledai bisa bicara ya. Ketika Balak, seorang raja Moab, menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan. Dan ketika dalam perjalanannya Tuhan datang lewat malaikat yang menghunus pedang, menghadang perjalanan Bileam ya. Ketika itu Bileam nggak bisa melihat malaikat Tuhan itu, tetapi keledai yang ditumpanginya, dinaikinya tuh bisa melihat. Ya, maka ketika malaikat itu tiba-tiba ada menghadang jalannya, keledai itu belok, membelokkan arah langkah kakinya menuju ke ladang. Lalu setelah itu Bileam berusaha untuk putar kembali keledainya untuk kembali ke jalan. Lalu malaikat Tuhan kembali menghadang. Kali ini posisinya sebelah kanan tembok, sebelah kiri kebun anggur. Jadi keledainya itu mepet ke tembok, kaki Bileam kejepit. Yang ketiga kalinya malaikat Tuhan menampakkan diri. Nggak ada lagi jalan, udah jalan sempit. Nggak bisa lagi ke kanan ke kiri, keledai itu akhirnya tersungkur ya. Tersungkur ke tanah. Dengan posisi Bileam masih ada di punggungnya. Dan seketika itu Bileam marah memukul keledainya.
sampai 3 kali. Lalu Tuhan buka mulut binatang, hanya seekor binatang ini keledai bisa Tuhan pakai untuk menegur Bileam, ya. Dan ini cara-cara Tuhan dalam kehidupan kita, terkadang tanpa kita sadari, sebenarnya Tuhan sedang berbicara bagi kita. Seperti halnya saya, beberapa hari-hari ini, hari ke belakang ya, beberapa waktu yang ke belakang, saya responi ini suatu didikan, suatu teguran, suatu peringatan yang Tuhan beri bagi saya secara pribadi, dan saya rindu bagikan bagi kita malam hari ini, sore hari ini. Ketika beberapa waktu yang lalu dari keluarga besar kami telah dipanggil pulang. Yang pertama, ibu mertua dari kakaknya Papa Angel, Tuhan panggil pulang, dan hari Minggu kemarin ibu mertua dari kakak saya, Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya melihat ada berita kedukaan, ya, ada kematian. Lalu Bapak Ibu Saudara, 2 hari yang lalu, hari Senin tepatnya ya, saya setelah pulang mengantar anak saya pulang sekolah, anak saya masih kecil, masih TK, masih berusia mau 6 tahun. Dan ketika dalam perjalanan pulang, kami memasuki perumahan Panorama, itu sebelah kanan itu ada makam, pemakaman umum. Saya di depan, anak saya duduk di tengah, ya di belakang. Lalu tiba-tiba anak saya nyeletuk begini, Mama kalau mati mau dikubur di sini, katanya gitu ya. Tiba-tiba anak saya nyelot apa, mengungkapkan, mencetuskan kalimat yang seperti itu ya. Mama nanti kalau mati mau dikubur di sini, sambil tunjukkan itu makam yang ada di samping. Saya tersenyum, saya hanya ketawa, saya bilang, kok gitu pertanyaannya, kata saya gitu ya. Kenapa? Emang kepingin mama cepat mati? Ya, saya bercandain begitu ya. Lalu malamnya, ketika saya buka grup WA kita, GSPDI, Ibu Wakil Gembala kita sharing ya sebuah pujian rohani, ya, sebuah pujian rohani yang berjudul Saat Ku Pulang Menghadap Bapa, ya. Saya merenung Tuhan. Hari-hari ini saya boleh diingatkan akan kematian. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang kematian, mungkin tidak banyak orang yang senang membicarakannya ya. Bahkan banyak sekali orang akan merasa takut. Orang akan lebih banyak senang ketika mendengar firman Tuhan yang berbicara berkat, berbicara mujizat, berbicara kesembuhan, berbicara pertolongan. Lebih senang, lebih membuka hati, membuka telinga lebar-lebar, ya. Tentu itu tidak salah Bapak Ibu ya. Sebab kita punya Allah yang setia, Allah yang selalu menepati apa yang dijanjikannya. Jadi untuk hal-hal seperti itu memang kita nggak perlu ragu lagi, ya. Memang sungguh benar di dalam Tuhan ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan sediakan, ada pertolongan, ada kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi malam hari ini saya rindu bersama-sama Bapak Ibu, ya, firman Tuhan yang adalah isi hati Allah sendiri. Firman Tuhan ini sangat-sangat berguna, bermanfaat, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat
Ayat ini seringkali kita baca, kita dengar. Ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Satu, untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Selanjutnya untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan yaitu firman-Nya, firman Tuhan inilah isi Alkitab ya. Di dalamnya adalah kebenaran. Di dalam firman Tuhan tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan ya. Sumber kebenaran sejati, firman-Nya ini. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menganggap remeh yang namanya didikan Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh berarti bagi kita, amin. Ibrani 12 ayat yang ke-5 di sana berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dalam 2 Timotius tadi disampaikan firman, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini berguna untuk mendidik kita. Jadi kalau Tuhan sedang didik kita, jangan anggap remeh. Artinya jangan menyepelekan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kalau saya berada di depan, saya tidak lebih dari Bapak Ibu ya. Saya bukan siapa-siapa. Seringkali orang memperhatikan fokus firman yang dipandang siapa yang membicarakan, siapa yang menyampaikan. Tetapi biarlah kita mau belajar merendahkan hati kita, tunduk kepada firman Tuhan, firman kebenaran ini. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele. Amin. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini tema firman Tuhan, persiapkan diri, persiapkan kehidupan kita untuk menjelang kematian dan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Banyak orang tadi saya sampaikan enggan, takut kalau berbicara dengan namanya kematian. Tetapi yang namanya kematian itu sesungguhnya adalah sebuah realita hidup yang kelak kita semua akan rasakan. Ya. Sebuah kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri. Ketika panggilan Tuhan itu datang, kita tidak dapat tolak. Dan perhatikan baik-baik. Kematian bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang orang biasa, tidak pandang orang punya jabatan tinggi. Kematian itu, ajal itu bisa datang kapan saja.
Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian yang serius. Sadari bersama-sama bahwa hidup ini singkat, hidup ini sebentar. Kalau orang berpikir bahwa, oh, aku masih muda, aku masih kepala 2, masih kepala 3, masih jauh, rambutku belum putih, aku belum sakit-sakitan, aku masih kuat, aku masih gagah. Masih lama, nggak usah mikir-mikir namanya mati. Apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang hidup manusia? Hidup kita ini Tuhan gambarkan, Tuhan ibaratkan seperti apa? Coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, inilah hidup manusia. Hidup kita ini yang 70-80 tahun, bahkan kalau lebih itu adalah firman Tuhan katakan apa? Hanya kesusahan, penderitaan, sakit penyakit. Yang 70-80 tahun Tuhan katakan, firman-Nya berkata, itu bagikan uap. Kalau kita masak air, ngerebus air keluar tuh, kalau udah mendidih keluar uapnya. Sebentar saja kita bisa melihat uap lalu lenyap. Yesaya berkata, Yesaya 40 ayat 5 sampai 8. Ayat 6, kita mulai ayat 6. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, kita digambarkan seperti rumput. Rumput itu diinjak aja langsung layu ya. Kita babat, kita sabit, besok udah kering. Lalu di dalam Ayub 7 ayat 7 di sana berkata bahwa hidup manusia ini seperti hembusan nafas. Kita bernafas, kita hembuskan. Sekejap, sebentar saja hidup ini. Ada seorang berkata kepada saya, dia berkata, untuk bisa makan sehari-hari aja sudah susah.
Untuk mencukupi ekonomi aja sudah sulit. Jungkir balik, cari uang. Boro-boro mikir nanti setelah mati. Itu mah nanti. Itu mah gimana nanti katanya. Aduh kasihan. Jangan sampai kita punya cara pandang seperti itu, ya. Kita hanya mikirkan hanya yang 70-80 tahun. Yang sementara ini, sedangkan yang nanti itu di hadapan kita adalah sebuah realita kekekalan. Kekal itu artinya selama-lamanya. Ada realita kekekalan yang harus kita hadapi. Kekal hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, atau kekal di dalam kebinasaan selama-lamanya terpisah dari Tuhan. Jangan kita anggap remeh. Kita sia-siakan hidup ini. Ah, gimana nanti aja. Kumaha engke kata orang sini bilang, ya. Jangan sampai kita berprinsip seperti itu. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, Pengkhotbah 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan hidupnya, hidup semaunya diri sendiri, apabila waktunya Tuhan panggil, mereka disebut sebagai orang-orang yang malang. Diibaratkan seperti ikan yang tertangkap dalam jala, dalam jerat, ya seperti burung yang terjerat dalam sebuah perangkap. Malang. Ini jangan sampai kita alami, Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang malang seperti ini. Oleh sebab itu penting bagi kita, selama kita masih hidup, selama Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan, janganlah kita menjadi orang-orang yang gagal fokus. Kita menjadi orang-orang yang salah fokus. Salah di dalam mencapai tujuan hidup ini. Ada orang-orang yang selama hidupnya yang dia tuju, yang dia fokuskan adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ada orang yang kejar harta dunia dengan sekuat tenaga. Sehingga dia lupa bahwa hidup ini singkat. Dia lupa bagaimana seharusnya hidup ini harus sungguh-sungguh mempersiapkan menjelang kematian, bahkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jangan sampai kita seperti
orang kaya yang bodoh. Tuhan Yesus pernah sampaikan perumpamaan ini ya dalam Lukas 12. Jangan sampai kita seperti orang kaya yang bodoh ini. Ya. Orang kaya ini punya tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Dan ketika tanahnya menghasilkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda, dia melihat bahwa lumbungnya tidak cukup lagi. Dia berkata, aku akan rombak. Aku akan bangun ulang kembali lumbung yang lebih besar. Ya. Supaya aku dapat menyimpan harta milikku, menyimpan gandumku di sana. Lalu orang kaya tapi bodoh ini berkata di ayat yang ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita bekerja boleh, kita cari uang nggak salah. Kita punya segala sesuatu, no problem. Tetapi kalau orang bodoh seperti ini, dia kumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Hanya untuk memuaskan kedagingannya sendiri. Dia berkata, hai jiwaku, ada begitu banyak harta tertimbun. Sampai 7 turunan gak habis. Tapi mari kita belajar seperti yang Tuhan Yesus katakan. Mari belajar kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan memang percayakan harta kekayaan dalam hidup kita, tetaplah rendah hati. Amin. Jangan untuk kepentingan diri sendiri seperti orang bodoh di Injil Lukas pasal yang ke-12 ini. Saya pernah punya pengalaman tahun 2002 sampai 2005 awal kami pernah tinggal di Rendeh ya. Dan di tahun itu sepanjang yang saya tahu mulai dari Purwakarta sampai Padalarang hanya ada satu gereja. Gereja Gerakan Pantai Kosta. Dan kami bergereja di sana karena itu yang paling dekat dengan tempat kami tinggal. Suatu ketika ada anak Tuhan yang diberkati. Mereka tinggal di Bandung, jadi bukan jemaat di tempat kami. Lalu anak Tuhan ini sepasang suami istri yang masih muda, ini baru punya anak 1. Dia rindu menyalurkan berkatnya. Lalu kami semua jemaat di sana dibawa jalan-jalan. Kami gratis ya, disediakan sebuah bis besar seperti Prima Jasa. Muat sekitar 50 orang. Kami dikasih fasilitas gratis, kendaraan gratis, masuk
kami dibawa ke Taman Safari Bogor. Sana ya, gratis. Nah, anak Tuhan ini yang diberkati luar biasa. Kami saja nggak kenal. Jemaat yang di sana nggak kenal anak Tuhan ini. Lalu hamba Tuhan, gembala kami perkenalkan ya. Ini loh Bapak si A, ya saya lupa namanya. Dia menyalurkan berkatnya sehingga kita hari ini bisa dapat berkat, kita bisa refreshing jalan-jalan. Dan saya perhatikan, oh dari segi penampilan begitu sangat sederhana. Orang mungkin nggak nyangka mereka ini orang yang berada begitu ya. Sederhana sekali. Jadi malu diri ya. Kami yang dibawa gratisan itu udah heboh sekali dengan dandanan-dandanan. Tetapi mereka dengan penuh kesederhanaan, pakai kaos oblong, pakai celana santai begitu ya. Pakai sandal jepit malah. Dengan penuh kesederhanaannya, dengan penuh kerendahan hatinya. Nah, itu yang Allah suka. Mereka orang-orang yang sebenarnya punya apa-apa, tetapi tidak merasa memiliki apa-apa. Seperti Ibu Wakil Gembala seringkali nasihati kita lewat firman Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki semuanya milik Tuhan, amin. Kita ini hanya diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Diberi kepercayaan untuk menyalurkan berkatnya lewat hidup kita. Ya. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita sadar betul bahwa hidup ini singkat, dan di dalam Ibrani 9 tadi dikatakan, sesudah itu kita akan dihakimi. Ada penghakiman yang menanti kita kelak. Ada seorang hamba Tuhan yang senang sekali pakai istilah ini. Senang sekali pakai kalimat ini. Berkemas-kemas untuk pulang. Jadi sebenarnya kita saat ini yang masih hidup, kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh, kita harus berkemas-kemas, kita harus menata hidup kita, supaya ketika panggilan itu tiba, kita tidak menjadi orang-orang yang malang, tetapi kita menjadi orang-orang yang bahagia. Karena upah kehidupan kekal, mahkota kehidupan telah menanti kita. Itu yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Yesus berkata ketika dia naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat. Di sana banyak tempat. Tapi pertanyaannya, layakkah kita ada di sana? Layakkah kita menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah? Itu yang harus menjadi pertanyaan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, hidup ini jangan sembrono. Hidup ini harus ada di dalam jalurnya Tuhan. Gak boleh kita menyimpang ke kanan ke kiri, gak boleh kita ambil jalan kita sendiri. Tapi teratur, hidup dipimpin oleh Tuhan, amin. Hidup senantiasa disertai, ya, dipimpin, diarahkan lewat penyertaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Ibrani 12, ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Keras ya nasihat firman Tuhan ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejar kekudusan itu. Jangan kita anteng-anteng aja. Tapi kita punya bagian, kita harus kejar kekudusan. Amin. Harus jaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara. Ya. Di dalam kita mempersiapkan diri, hati ini kecewa. 3 hari saya nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa makan enak. Tiap kali ucapan itu terngiang di telinga saya, nangis. Nangis, air mata ini nggak bisa berhenti. Kecewa hati saya, pahit hati saya. Sakit mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Namun saya berpikir alangkah bodohnya saya. Alangkah ruginya saya. Kalau saya terus hari demi hari dibelenggu dengan sikap hati seperti ini. Lalu dengan bercucuran air mata saya berdoa, Tuhan mampukan Roh Kudus beri kekuatan untuk saya dapat memaafkan, untuk saya dapat melepaskan pengampunan. Saya berdoa. Dan saya percaya setiap kita pun kalau kita sungguh-sungguh minta kekuatan dari Roh Kudus, kita akan dimampukan. Amin. Dan setelah itu saya katakan Tuhan berikan kekuatan. Rasanya apa Bapak Ibu? Aduh, plong sekali hati ini. Plong. Gak ada lagi beban. Oleh sebab itu Bapak Ibu, periksa hati kita, periksa kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah buang jauh segala kejahatan? Apakah kita sudah buang segala kepahitan? Apakah kita sudah buang jauh-jauh segala kegeraman ya? Kemarahan, pertikaian, fitnah. Periksa hati kita dengan siapapun kita. Mari bereskan. Bereskan selagi Tuhan masih beri kita waktu, berikan kita kesempatan. Amin. Kenakanlah manusia baru. Tanggalkanlah manusia lama kita. Ya. Dan hasilkanlah buah, seperti Bapak Janir sampaikan. Di setiap musim apapun hidup kita, susah, senang, sehat, sakit, berkelimpahan, berkekurangan, terus hasilkan buah. Buah-buah pertobatan, ada buah-buah pengampunan. Itu yang Tuhan rindu cari dari tiap-tiap kita. Ya. Ingat jangan sampai hidup ini kita lewati dengan penuh kesia-siaan. Dalam Roma 14 ayat 10 sampai 12. Roma 14 ayat 10 sampai dengan 12. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis,
Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita akan diperhadapkan dengan tahta pengadilan Allah. Kalau pengadilan yang ada di dunia ini bisa direkayasa, hakim mungkin bisa disogok, jaksa bisa disuap. Walaupun itu tidak boleh, ya, tidak benar di pemandangan Tuhan. Terlebih-lebih, ya, kita nggak bisa nyogok Tuhan. Semua telanjang, segala perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup, kita harus memberikan pertanggungjawabannya sendiri. Enggak berdua-berdua, enggak suami istri, enggak rame-rame, tetapi masing-masing kita diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus. Nah, ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Sebab itu perkarakan hidup ini sungguh-sungguh, sudah berkenankah hidup ini? Sudah hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan atau belum? Ya. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dapat berbicara atau bisa mengucapkan seperti yang Rasul Paulus ucapkan. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Rasul Paulus dalam suratnya berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ibrani 12 berkata, kita ini semua ada di dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada di dalam sebuah perlombaan. Dan kita rindu dalam saat kita berlomba mencapai garis akhir, ya, dengan baik. Seperti Rasul Paulus berkata, aku telah akhiri pertandingan yang baik. Aku telah capai garis akhir dan telah memelihara iman. Oleh sebab itu kalau kita telah percaya Yesus, seperti pujian tadi berkata, di dalam namanya, di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Amin. Sekali tetap beriman kepada Yesus, jangan kita jual iman kita. Jangan kita tukar iman kita dengan yang dunia tawarkan. Tapi sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Ya. Di luar Yesus, kita akan binasa. Ya. Sebagai ayat terakhir, kita membuka di dalam Wahyu 14 ayat 13.
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Itulah kerinduan kita bersama. Kita sampai Tuhan panggil tetap di dalam Tuhan, kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Sebab ada kehidupan kekal, ada upah yang telah menanti kita. Oleh sebab itu, sebentar kita pulang, sebentar kita tinggalkan rumah Tuhan, teruslah merenungkan akan hidup ini. Betapa singkatnya, bagaikan hembusan nafas, hanya seperti uap. Yang 70-80 tahun ini begitu singkatnya. Kalau kita bandingkan dengan kekekalan nanti. Oleh sebab itu mari berjuanglah terus. Jangan menjadi lemah. Terus pegang firman Tuhan. Terus pegang iman kepada Yesus Kristus. Amin. Sekali percaya Yesus, mari tetap percaya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang pemusik, pemuji maju ke depan. Kita mau naikkan pujian sebelum kita masuk firman Tuhan tadi. Tolong tampilkan. Pujian sebelum firman Tuhan tadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk didikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap nasihat, teguran yang malam hari ini boleh datang dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita rindu, biarlah setiap waktu, setiap saat, kita terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kita rindu setiap saat, setiap waktu, mempersembahkan kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Bukan
kasih Tuhan. Kepada Bapak Janer Pasaribu akan menaikkan doa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dapatkan pada malam hari ini Tuhan. Agar kami Tuhan senantiasa bersiap-siap ya Tuhan di dalam hidup kami, mengisi hidup kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak lagi takut dengan kematian. Karena Engkau Yesus telah mati dan bangkit dan mengalahkan maut. Dan kami bisa berkata, hai maut di manakah sengatmu? Karena kami percaya Tuhan. Karena roh-Mu Tuhan Engkau taruh di dalam kami. Sehingga kami hidup menurut ajaran-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan mengajar kami, mendidik kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan, jika Engkau memanggil kami siap berkata, ini hidup kami Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, kami percaya Tuhan, panggilan-Mu bagi kami Tuhan. Iya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kekudusan ya Tuhan. Baik di dalam perkataan kami Tuhan, baik dalam pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami di dalam hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang kebenaran-Mu Tuhan. Bukan hanya tahu tentang kebenaran-Mu Tuhan. Tapi kami mau menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kami ya Tuhan. Daripada segala rasa takut akan kematian. Dan kebenaran itu Tuhan akan memerdekakan kami. Siap bertemu dengan Tuhan. Kapanpun waktunya Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu juga Tuhan. Urapan pengajaran itu Tuhan senantiasa lekat di dalam hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sehingga semakin hari ya Tuhan, semakin kami boleh belajar lewat hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk mengerti rencana-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu di zaman-zaman akhir ini Bapa. Agar kami Tuhan tidak main-main lagi Tuhan. Karena Engkau tidak pernah main-main dengan kami. Agar kami serius dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau selalu serius dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas firman kebenaran-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang berkati hambanya, Tuhan Yesus yang berkati kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan. Mari berikan dengan hati yang bersukacita dalam Tuhan, sambil mengangkat pujian yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Haleluya. Sisa atau paksa
Bapak Ibu tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada malam ini. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, ku bersyukur Bapa. Mari Bapak Ibu kembali kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sampaikan kepada Tuhan Yesus setiap ucapan syukur kita. Karena Tuhan yang sudah memimpin ibadah dari awal sampai akhirnya. Haleluya, haleluya. Banyak hal sudah Tuhan perbuat untukmu dan untukku. Tetap ucap syukur dalam segala hal. Tetap kerjakan apa yang jadi tugas bagianmu, bagianku di dunia ini. Oh haleluya, haleluya. Kasih-Mu tetap Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat.
menyampaikan doa penutup dan doa syafaat. Nanti doa berkat disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Bahkan saat malam hari ini Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk memperkarakan hidup kami masing-masing. Kami sudah bersatu hati, bernyanyi, bersuka cita, memuji, memuliakan. Lewat mulut kami, lewat hati kami. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Dan lewat firman-Mu Tuhan, isi hatimu, pengajaran-Mu. Dan Kau nyatakan kepada setiap kami masing-masing. Engkau berperkara kepada setiap kami jiwa-jiwa. Dan kami sungguh bersyukur Bapa, sebab kami ada malam hari ini atas kesempatan-Mu, kebaikan-Mu, bahkan pengampunan-Mu Tuhan. Kau terus bermurah hati bagi setiap kami. Kau beri kesempatan buat setiap kami Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menolong kami, untuk menghidupi kebenaran-Mu terus, supaya Kau dapati kami semua Tuhan boleh berhasil dengan pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa yang sungguh baik, kami serahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu. Keluarga lepas keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus menolong kami. Kiranya kami boleh berhasil dalam kehidupan pertobatan kami masing-masing. Kau dapati kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan layak Tuhan bersama-Mu. Ini Tuhan kerinduan kami semua Bapa. Malam hari ini kami mau bersatu hati, berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah mendengarkan doa-doa kami dan Kau telah mengerjakannya. Engkau terus ya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas turun tangan-Mu, atas pemulihan yang terjadi. Semua Tuhan, Kau berdaulat atas segala ciptaan-Mu. Kau berdaulat atas negara ini. Kau memakai pemerintahan negara ini Tuhan untuk kehendak-Mu. Terjadilah bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di kota, di desa, dimanapun Tuhan yang beracara lewat kehidupan hamba-hamba-Mu. Tuhan memakai kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Semakin banyak orang dimudahkan masuk dalam kerajaan-Mu. Engkau yang dimuliakan atas segala apa yang terjadi Tuhan ada dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa buat hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, kami semua Tuhan. Pada malam hari ini pemain musik, pemimpin pujian, hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Mari Bapa kami berdoa Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan pribadi, kehidupan keluarga masing-masing hamba-hamba-Mu ini. Kiranya terus Tuhan perlengkapi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Kiranya Engkau dapati terus Tuhan semangat dan roh yang menyala-nyala. Demikian juga kami semuanya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dan kami mau bersatu hati Bapa buat Ibu Gembala kami. Dalam masa Tuhannya ini Bapa, Kau terus memperlengkapi hamba-Mu. Hikmat marifat yang daripada-Mu. Roh-Mu Tuhan terus beracara dalam kehidupannya. Supaya lewat kehidupannya, pengajarannya, karunia pengajaran lewat hamba-Mu Tuhan. Membawa semua domba-domba-Mu yang Kau percaya. Untuk semakin indah dan semakin taat dan setia di hadapan-Mu. Berkati semua Tuhan, para pelayan-Mu dan ibadah-ibadah, jadwal ibadah yang ada Bapa. Kau terus Tuhan beracara
lewat kesempatan demi kesempatan untuk membentuk jiwa-jiwa yang ada. Boleh berhasil ya Bapa, bersamamu kelak. Ini Bapa kerinduan kami semua. Dan sebentar Tuhan kalau kami boleh berpisah satu dengan yang lain, kami mau Tuhan bersamamu terus. Di rumah tangga kami masing-masing, Engkau yang dipermuliakan. Engkau Allah Immanuel dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau atas segala apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau atas segala apa yang Tuhan karuniakan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.